Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah saya Yusuf Prasetyanto, Fikom Jurnalistik 2014 dengan nomor NPM 10800141263. Perkenalkanlah saya untuk mempresentasikan penelitian saya yang berjudul tentang konstruksi makna jurnalis Islam di media Republika dengan subjudul Studi Kualitatif Pendekatan Fenomenologi Alfred Schutz mengenai konstruksi makna jurnalis Islam pada rubrik Hasanah di surat kabar Republika. Kita langsung ke konteks penelitian. Yang pertama adalah konstruksi makna jurnalis Islam sebagai pengumpul, pencari, pemilih, pengolah, dan penyaji berita, terutama dalam bidang keislaman, yang menjanjikan dengan bahasa populer. Lalu ada media cetak sebagai salah satu bentuk informasi yang memiliki karakter khusus dalam penyajiannya, mengungkapkan dan melaporkan semua aspek yang dapat mewakili informasi dengan menyampaikan pesan kepada pihak lain. Lalu ada Republika adalah salah satu media general yang memiliki salah satu rubrik khusus yang membahas seputar informasi Islam. Fokus penelitian saya ini yaitu bagaimana seorang jurnalis Republika memaknai arti jurnalis Islam dalam rubrik Hasanah. Dari fokus penelitian tersebut, muncullah beberapa pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah bagaimana motif jurnalis Islam pada media Republika. Lalu yang kedua, bagaimana tipologi jurnalis Republika sebagai pelaku jurnalis Islam. Dan yang ketiga adalah bagaimana makna jurnalis Islam di kalangan jurnalis media Republika. Kita beralih ke metodologi dan pendekatan. Yang pertama adalah penelitian yang saya pakai adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz. Lalu subjek penelitiannya adalah wartawan-wartawan yang bekerja aktif di media Republika. Ada Kang Ali, Kang Fuji, Teh Zahra, dan Kang Umar. Teknik pengumpulan data yang saya pakai adalah observasi, wawancara secara virtual, dan analisis dokumen. Berikut adalah kerangka pemikiran saya yang berawal dari konstruksi makna jurnalis Islam, lalu menimbulkan motif, makna, dan tipologi, lalu menggunakan fenomenologi Alfred Schutz, dan kembali lagi kepada wartawan yang aktif pada media Republika. Dari kerangka tersebut kita jabarkan menjadi yang pertama, yaitu ada motif. Yang saya dapat dari penelitian ini adalah ada motif sebab, tujuan, lalu berakar lagi menjadi pembelajaran, minat, dan sosial. Kenapa sih ada motif pembelajaran dan minat lalu sosial? Yang pertama adalah memilih profesi jurnalis sebagai pembelajaran karena mendapatkan ilmu agama yang lebih, lalu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kenapa sih mereka para jurnalis ini mau untuk terjun di dunia wartawan, terutama di Republika, dan bekerja khusus sebagai di rubrik Islam? Saya simpulkan mereka menjadi profesi jurnalis Islam karena sudah siap dan ditempatkan dimanapun dan memiliki perbedaan dengan teks lainnya. Lalu ada motif sosial, yaitu menjadi profesi jurnalis Islam karena motif sosial, karena didasari dengan memberikan informasi mengenai dunia Islam kepada masyarakat, khususnya umat Islam. Lalu ada makna. Beberapa wartawan narasumber yang saya wawancarai mengutip beberapa makna berbeda-beda. Saya simpulkan menjadi 3. Yang pertama yaitu mereka memaknai jurnalis Islam adalah suatu kegiatan jurnalistik di mana isu-isu tentang keislamannya ada di dalamnya. Lalu membuat karya jurnalistik dengan berpedoman kepada sumber-sumber informasi yang berada di dalam kitab-kitab agama, terutama Al-Quran dan Hadis. Dan yang ketiga adalah menjadi profesi jurnalis Islam sebagai tempat untuk berdakwah dan menyiarkan nilai-nilai Islam di kehidupan sehari-hari. Setelah makna kita lanjut ke tipologi. Dari tipologi ini kita mendapatkan 2, yaitu edukasi dan kritik sosial. Kenapa sih dapat edukasi dan kenapa sih dapat kritik sosial? Mendapatkan edukasi ilmu lebih penting tentang Islam, baik itu tentang peraturannya, hukum-hukumnya, sejarahnya, dan hal-hal yang berkaitan dengan keseharian lalu bisa diterapkan dalam beraktivitas. Lalu kritik sosial yang terjadi di dalam peliputan atau wawancara dan penyajian beritanya, wartawan-wartawan narasumber tersebut mengungkapkan bahwa informasi yang mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah serta program-program Kementerian Agama harus berhati-hati dalam menyampaikannya. Berhubung Republika merupakan media yang bersikap netral, tentu akan banyak perbedaan berpendapat di dalamnya, namun tetap bertujuan memberikan informasi mengenai dunia Islam kepada masyarakat, khususnya umat Islam.
Kesimpulan dan saran saya yang dapatkan adalah bahwasanya tidak ada perbedaan yang sangat signifikan yang terjadi dalam job desk antara jurnalis umum dan jurnalis Islam. Yang membedakan hanyalah kalau jurnalis umum itu dia berita secara umum dan secara general, sedangkan jurnalis Islam hanya meliput tentang dunia keislaman saja. Dan perbedaan yang begitu menonjol adalah sumber-sumbernya. Kalau jurnalis umum bisa terkait dengan narasumbernya, tentang politika, berarti ke beberapa ahli politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau jurnalis Islam, tentunya bersumber kepada Al-Quran dan hadis, disertai dengan guru-guru yang ahli di bidang agama Islam. Mungkin sekian presentasi yang saya berikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.